Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku mau ngebalas komentar anaknya dakwah soal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nancy ya. Gadis cantik mualaf. Alhamdulillah ya. Berdakwah lagi ya. Ada pertanyaan katanya. Lo berdakwah terus sementara orang tuanya mati, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali jawabannya. Itu hanya Allah yang punya kuasa ya. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang tua saya masih hidup, itu urusan saya. Saya akan berdoa, saya akan berusaha agar orang tua saya menjadi mu'alaf, agar orang tua saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali, jawaban yang cerdas. Karena hidayah itu hanya milik Allah. Sekalipun kita mau sekali orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang tua kita, ibu, bapak kita, anak kita, manakala mereka tidak mau menjemput hidayah, maka tidak akan dapat hidayah. Tetapi jika mereka mau, Allah tahu orang-orang yang mau mendapat hidayah dan petunjuk, maka Allah akan berikan hidayah itu. Karena Allah Maha tahu siapa hambanya yang pantas mendapatkan hidayah. Alhamdulillah Nengsi menjadi hamba Allah pilihan, ya, pilihan akan selamat dunia akhirat. Karena Allah SWT berfirman menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi. Innaka lah tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang kuasa memberikan hidayah. Tidak bisa kita memaksa. Kita hanya berusaha. Agama Islam bukan paksaan. Bukan agama bujuk-bujukan. Ini nggak bisa. Nggak bisa kita rayu-rayu orang. Kita tipu dengan ekonomi. Dengan uang. Dengan jabatan. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Dan keselamatan itu hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan mengerjakan amal soleh. Bohong kalau kita mengatakan agama Islam itu tidak ada kepastian. Sebagai salah satu ayat yang membuktikan, ya, innallazina amanu wallazina hadu wa nasoro wasobiin. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang beriman, mukmin, ya, sesungguhnya orang-orang mukmin, kaum Yahudi, kata Allah, kaum Nasarani, Sobiin, jadi 4 golongan manusia ini, ya, yang berkecimpung di dunia ini tidak lebih dari 4 golongan ini. Mukmin, Yahudi, Nasarani, dan Sobiin, kata Allah. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 62. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila solehan fala khaufun alaihi walahum yahzanun. Mereka ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, yakni surga. Wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh tadi, kata Allah, akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan kekal di dalamnya. Ningsi termasuk orang yang patut bersyukur, ya. Bersyukur tinggal mengerjakan amal-amal soleh. Mudah-mudahan istiqomah deh ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada keselamatan kecuali beriman kepada Allah. Ini Allah yang meluruskan manusia ketika Nabi Muhammad diutus. Meluruskan ajaran-ajaran yang tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Gitu. Ya. Dan kita
sekalipun berbeda kepercayaan, seperti yang diungkapkan Nancy tadi, entah orang tua kita, misal ketika dia masih hidup, berbeda agama, itu patut kita sebagai anak menghormati, menyantuni, menolong, mengasihi, terlepas dari akidah. Karena di dalam surah Al-Isra ayat 23, ya, sembahlah Allah Tuhanmu, tiada Tuhan selain Allah, dan perlakukanlah kedua orang tuamu dengan akhlak yang mulia. Mendoakan, ya kan? Jadi kita nggak boleh menyakiti perasaan hati orang tua kita, meskipun kita berbeda kepercayaan misalnya. Akan tetapi ketika orang tua kita sudah meninggal, itu benar sekali jawabnya, itu bukan urusan saya lagi, ya. Kita pun dilarang Allah mendoakan musuh-musuh Allah. Ini di dalam surah At-Taubah ayat 84, surah At-Taubah ayat 113 kalau nggak salah, boleh dicek, ya. Larangan Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh mendoakan ketika mereka masih hidup agar mereka diberikan petunjuk, diberikan hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Allah, betul sekali ya, wanita cantik Nancy, masya Allah, ya, berdakwah terus ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Kebaikan mengajak orang ke jalan Allah, kebaikan mengajak orang masuk surga, kebaikan mengajak orang, menuntun orang untuk jalan kebenaran. Agama Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita promosikan, harus kita dakwakan. Inad dina indallahil Islam. Tidak ada, kata Allah, agama yang saya ridhoi, agama yang saya ciptakan, agama yang saya legalitaskan kecuali Islam. Nah, kenapa kalau kita tidak Islam? Maka di dalam ayat lain dijelaskan ancaman Allah. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, ya, maka sesungguhnya dia tidak diterima, amalnya sia-sia. Apapun dia korbankan selama hidupnya, meskipun dia baik, meskipun dia berimpak, meskipun dia membangun masjid, meskipun dia membangun sekolah, menghidupi anak yatim, panti jompo, panti asuhan dan lain sebagainya, namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua akan sia-sia. Ingatlah itu ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 23 ya. Al-Furqan ayat 23 kalau nggak salah ya, atau 24 ya. Bahwa kami perlihatkan nanti di akhirat amal perbuatan ibadahmu, tetapi kami hembuskan bagaikan debu yang berterbangan, terkikis habis tanpa bekas. Artinya apa? Syarat utama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, ketika orang-orang yang sesungguhnya kami cinta Allah, tapi tidak mau ngikut Nabi Muhammad, apa kata Allah? Katakan ya Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafur. Jika kalian memang mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah akan mengampunimu, menyayangimu, dan kamu selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi memang cinta Allah, ikut Nabi Muhammad. Ingin selamat, ikut Nabi Muhammad. Tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Salam toleransi. Mudah-mudahan menjadi petunjuk hidayah bagi kita. Amin.
Assalamualaikum.